Nabi mengisyaratkan Dajjal itu simbolnya bermata sebelah, dan hari ini simbol mata sebelah tuh laku keras, banyak peminatnya. Di antaranya uang $1 Amerika Serikat jelas-jelas ada mata sebelahnya. Ya, Anda lihat kan di sini kan? Ini mata sebelahnya. Di tengah-tengah Laut Mediterania, ada sebuah pulau pribadi milik seorang artis kenamaan dunia. Dia bikin rumah pribadi bentuknya mata sebelah. Pernah ada sebuah reality show di televisi nasional Indonesia, dikasih nama Big Brother, simbolnya mata sebelah. Terus di Australia, di kota Sydney, pada malam tahun baru perpisahan peralihan 2012 ke 2013, ya kan, pas tengah malam jam 00.00, ya kan, tiba-tiba di jembatan Sydney yang terkenal itu muncul sebuah lampu yang berbentuk mata sebelah. Ini kebetulankah ini? Kalau saya nggak pernah setuju dengan teori kebetulan. Saya memandang ini semua sifatnya by design. Ya, ada yang merancang. Siapa yang merancang? Ya juru kampanye Dajjal, untuk membiasakan umat manusia melihat mata sebelah. Tanda-tanda sudah dekat saat keluarnya Dajjal. Ada beberapa dalil dari Nabi SAW yang mengisyaratkan bahwasanya sekarang ini kita sudah berada di masa dekat saat keluarnya Dajjal. Yang pertama, hadis yang berbunyi la yakhrujud Dajjal hatta yadhhalan nasu an dzikrihi wa hatta tatruka la'immatu zikrahu 'alal manabir. Dajjal tidak akan keluar sehingga manusia menjadi heran tentang perkara Dajjal, satu, dan sehingga para imam, para ustadz, para mubaligh, para penceramah dari atas mimbar-mimbar sudah tidak lagi memperingatkan umat tentang perkara Dajjal. Jadi kalau dua fenomena ini sudah muncul, berarti keluarnya Dajjal jadwalnya sudah dekat. Pertama, orang heran dengan perkara Dajjal. Yang kedua, para ustadz di atas mimbar sudah tidak banyak membicarakan tentang Dajjal. Dan Anda bisa uji coba sendiri. Ya, kalau Anda kumpul-kumpul dengan teman-teman, ya, atau dengan teman kantor pas jam istirahat makan siang gitu ya, coba aja Anda angkat isu diskusi tentang Dajjal. Kira-kira teman kantor Anda akan cenderung connect atau cenderung bilang, sumpah lo ngomongin Dajjal. Dajjal kan dongeng, legenda, cerita orang-orang tua kita doang, kan gitu. Ya, betul nggak? Ya kan? Jadi orang udah mulai heran gitu kalau diajak ngomong soal Dajjal. Itu satu, Anda bisa uji coba sendiri. Yang kedua, Anda bisa uji coba sendiri juga. Mulai besoknya Jumat nih, kalau Anda hadir sholat Jumat, catat tuh khotib ngomongin Dajjal nggak? Jumat berikutnya catat lagi, Jumat berikutnya catat. 52 Jumat berarti udah setahun gitu kan. Berapa banyak khotib dari 52 pekan itu yang ngomongin Dajjal? Jadi kalau dua fenomena ini sudah muncul, berarti kemunculan Dajjal sudah dekat. Ya. Yang kedua, ada hadis berbunyi yaji'ud Dajjalu fayas'adu Uhudan wa yanzurul Madinata fayaqulu li ashabihi atarawna hadzal qasrul abyad hadza masjidu Ahmad. Saat nanti Dajjal keluar, dia akan mendaki gunung Uhud, dan dia dari atas gunung Uhud akan memandang ke arah kota Madinah bersama pengikut-pengikutnya di sekitar dia. Kemudian dia akan tanya kepada para pengikutnya, kalian lihat itu istana putih itu masjidnya Ahmad. Masjidnya Ahmad itu maksudnya masjid Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi. Pada saat Nabi mengucapkan hadis tadi, Masjid Nabawi masih sangat sederhana karena hanya terbuat dari lumpur basah, warnanya kecoklatan dan batu bata. Sedangkan saat ini sekarang Masjid Nabawi sudah berubah menjadi masjid sangat besar, putih kan, kayak istana kan, jumlah lantainya banyak ya, Masjid Nabawi. Ya. Jadi para sahabat nggak bisa membayangkan bahwa Masjid Nabawi itu akan jadi kayak gini, nggak kebayang sama mereka. Kalau kita sekarang justru kenalnya kayak gini, disuruh ngebayangin Masjid Nabawi coklat dengan sederhana, itu nggak kebayang sama kita, karena kita generasi yang boleh jadi bakal ketemu Dajjal. Jadi sekarang masjidnya udah kayak gini, udah kayak Istana Putih. Kan Dajjal bilang, kalian lihat Istana Putih itu masjidnya Ahmad. Ini isyarat tentang jauhnya rentang jarak waktu antara Nabi berbicara dengan Dajjal keluar. Tapi sekarang sudah kayak gini, sudah kayak Istana Putih. Yang berarti apa? Saat keluarnya Dajjal tampaknya udah dekat. Terus yang berikutnya, di luar kota Madinah ada sebuah bukit bergaram. Di atas bukit bergaram ini ada sebuah komplek perumahan mewah. Ya, kalau dipotret dari atas tuh kayak gini. Ya, komplek perumahan mewah ini. Ini adalah istana raja kerajaan Arab Saudi. Jadi kayak semacam kumpulan villa-villa mewah gitu. Tempat raja Saudi kalau pergi ke Madinah istirahatnya di sini. Atau tamu-tamu dia, keluarga dia, ya kan? Kalau datang ke Madinah istirahatnya di sini. Ya. Apa yang unik dengan istana ini? Uniknya, resminya namanya istana raja.
tetapi dari mulut ke mulut orang nyebutnya istana Dajjal. Apakah itu berarti Raja Saudi Dajjal? Itu terlalu cetek tuh kesimpulannya. Kenapa disebut begitu? Karena ada hadis mengatakan, saat tadi si Dajjal dari atas bukit Uhud melihat ke kota Madinah terus bilang, kalian lihat istana putih itu masjidnya Ahmad. Dia terus turun, dia berusaha masuk kota Madinah, nggak bisa, dijaga para malaikat. Akhirnya dia pergi ke bukit bergaram. Nih tempat ini, dia pukul serambinya. Pukulan dia kepada bukit, kepada istana itu, ya kan, perumahan itu, serambinya menyebabkan kota Madinah bergetar, gempa 3 kali. Salasa rajafatin, 3 kali gempa, 3 kali getaran, ya. Dan getaran itu menyebabkan apa? Orang-orang yang punya penyakit nifak, munafik, dan penyakit fasik di dalam hatinya itu ketakutan. Sekaligus mereka keluar dari kota Madinah menuju ke bukit bergaram itu, memenuhi panggilan Dajjal. Dan Nabi menyebut hari itu sebagai Yaumul Khalas, hari pembersihan kota Madinah dari hadirnya kaum munafik dan kaum fasik, sehingga yang tersisa adalah kaum mukminin. Nah, jadi sekarang itu udah ada di situ perumahan mewah yang ada serambinya itu, yang nanti bakal digoncang sama si Dajjal itu. Terus ada lagi satu hadis bunyinya, wa innahu a'wara wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan sesungguhnya si Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak a'war, tidak bermata sebelah. Nah, apa yang menarik dengan hadis ini? Yang menarik, Nabi mengisyaratkan Dajjal itu simbolnya bermata sebelah, dan hari ini simbol mata sebelah tuh laku keras, ya. Banyak peminatnya. Di antaranya uang $1 Amerika Serikat jelas-jelas ada mata sebelahnya, ya. Anda lihat kan di sini kan, mata sebelahnya. Di tengah-tengah laut Mediterania, ada sebuah pulau pribadi milik seorang artis kenamaan dunia. Dia bikin rumah pribadi bentuknya mata sebelah. Namanya Naomi Campbell. Dia artis kelas dunia. Pernah ada sebuah reality show di televisi nasional Indonesia, dikasih nama Big Brother, simbolnya mata sebelah. Ini mata sebelah ini laku banget. Terus di Australia, di kota Sydney, pada malam tahun baru perpisahan peralihan 2012 ke 2013, ya kan, pas tengah malam jam 00.00, ya kan, tiba-tiba di jembatan Sydney yang terkenal itu muncul sebuah lampu yang berbentuk mata sebelah ini. Jadi lampu konfigurasinya bentuknya mata sebelah. Kebetulankah ini? Kalau saya nggak pernah setuju dengan teori kebetulan. Saya memandang ini semua sifatnya by design, ya, ada yang merancang. Siapa yang merancang? Ya jurukamnya Dajjal, juru kampanye Dajjal, untuk membiasakan umat manusia melihat mata sebelah, supaya kalau nanti si mata sebelah benar-benar muncul, ya kan, manusia kebanyakan udah terkondisi, wah ini nih jagoan kita, gitu. Tapi bagi orang beriman justru ini adalah peringatan demi peringatan demi peringatan.